ada suatu kontrak tuh, ini gue nggak setuju. Ada dari awal, dari sebelum ada gini-gini, gue udah ngomong dari tahun-tahun yang lalu, kayak 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, gue udah ngomong ke manajemen gue. Sebelumnya kan gue di EVOS kan, sama ke Muntun juga gue udah pernah ngomong bahwa pasal, jadi ada dua sebenarnya yang dipermasalahan ini kan freeze kan. Ada satu lagi, ada beberapa e-sport mungkin masih nge-apply ini tuh, ada pasal non-compete yang tadi lu bilang. Non-compete itu apa? Non-compete itu setelah kontrak lu selesai, kontrak lu udah selesai nih, 2 tahun misalkan. Misalkan 2 tahun, kontrak lu selesai 1 Januari 2025. Dari 1 Januari 2025 itu masih ada lagi pasal non-compete bahwa lu tidak boleh join tim manapun selama 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Oh, 3 bulan 6 bulan. Oh, tahu nih gue yang ini Itu nih. yang harus dihilangkan sebenarnya. Ada pasal yang namanya non-compete. Jadi Oh, itu namanya kan misalkan non-compete. misalkan suatu player, anggaplah namanya Gue pernah baca nih guys, gue pernah baca nih kontrak-kontrak ini begini udah nih. selesai 1 Januari, tapi dia masih tetap belum boleh join tim manapun karena kontraknya selesai, karena ada pasal non-compete itu. Gua nggak setuju juga Ya. sama non-compete yang Mas Dian bahas ya. Ya, ya itu yang memberatkan player. Nah, gua tuh mau menanyakan lagi ke lu, yang lu nggak setuju tuh yang freeze-nya atau yang non-compete-nya gitu. Jadi yang gua nggak setuju itu freeze. Freeze ini kayak gua kasih contoh ya Mas Dian. Boleh. Let's say ada pemain si K, dia masuk roster, udah cadangan, tapi udah nggak dikasih gaji. Oh, tapi masuk roster. Masuk roster. Ada case kayak gini guys, ada. Makanya masih jalan maksud gua, tapi udah nggak dikasih gaji. Itu dimasukin kayak freeze gitu, itu menurut gua nggak bisa, Mas Dian. Tapi masuk roster. Ada masuk. Oh, nggak boleh kalau itu. Ya harusnya nggak boleh guys. Nggak boleh kalau itu. Harusnya sih setahu gua ya, sepengalaman gua itu dari, anggaplah kita bahas ML kan, MPL kan. Itu dari Muntunnya aja udah ada aturan setahu gua. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya, Nggak boleh. Kalau udah masuk roster tuh udah pasti at least digaji. Dia akan setiap liga itu ada minimum gaji kan. Kayak MPL berapa. MDL setahu gua, bener kok gua salah, nggak ada, tapi ada. Nggak tahu kalau sekarang udah ada ya. Karena gua nggak tahu, gua nggak di sports lagi kan. Cuman harusnya sih setiap Dan tahun abis ini MC gue levelnya lagi. franchise league yang sudah bayar puluhan miliar, harusnya mereka keep update ya. Ya. Jadi ya harusnya update. Cuman kalau soalnya yang lu jelaskan itu a bit ambigu gitu. Kayak lu menjelaskannya hanya satu konten kan. Yang kemarin. Nggak details. Iya, yang kemarin yang lu upload. Tapi Jadi, kalau menjadi baca kontrak pertanyaan emang jangan baca untuk satu semuanya, paragraf dan doang guys. Kalian harus baca bukan semuanya, memancing Cok. sih. Jadi Kalian harus ada baca beberapa semuanya. player juga yang malah jadi komen. Menurut gua sih player-player yang komen dari kemarin mending jangan komen dulu sih menurut gua. Soalnya nanti takutnya manajemen ini yang memang nggak terima, mereka bisa ngomong ke publik gitu. Menurut gua lebih bahaya, menurut gua pribadi lebih bahaya. Tapi bener sih, ya player lu daripada lu di player mendingan ngomong langsung ke ininya nggak sih direct. Jadi tapi nggak bisa ya. kalau manajemen bisa ngomong kejelekan players apapun itu dari A sampai Z, malah itu lebih habis lagi kan. Benar, malah itu jadi backfire guys. Ya. Gua bisa kasih contoh lagi Mas Dian. Ya. Kita bahas terus kan. Gimana misalnya Mas Dian ada si pemain si D. Dia masih kerja keras, masih main, latihan terus, ikut semuanya. Tapi attitude-nya jelek, mulutnya emang bener-bener toxic, ya star syndrome kalau di Indo. Damn, star syndrome. Itu menurut Mas Dian bisa nggak? Oke. Menurut gua setiap tim e-sport itu beda-beda, Coach Cep. Menurut gua ini ya. Okay. Nah, di kontrak itu semuanya tuh ada tertulis kewajiban kayak do and don'ts yang harus dijalankan, yang tidak harus dijalankan. Ya, do and don'ts. Tuh udah pernah gue bahas kan guys, yang di freeze kontrak itu. Harus jelas tertulis semuanya. Kalau misalkan 8 jam bekerja lah segala macam itu, atau yang harus dijalankannya dia, kewajibannya dia harus try hard, main dan lain-lain sudah dipenuhi, tapi di don'ts-nya mungkin ada gitu. Lu nggak boleh toxic, lu nggak boleh ya menjaga nama baik, lu nggak boleh apa, tapi dia menjalankan itu tetap bisa. Tuh masih gue bilang konten everlasting itu gue. Kesepakatan antara tim dan player. But back again, balik lagi kalau itu adalah tergantung dari kewenangan e-sportnya masing-masing.
seperti itu. Cuman ya kalau memang misalkan kayak gimana ya, ya itu memang karena because they have the NDA kan, non disclosure agreement. Iya. Itu ada NDA itu, makanya ini tuh hanya menjadi konsumsi pribadi mereka, Betul. nggak ke publik gitu. Betul, Gitu. itu guys. Cuman ya kalau case-nya seperti itu, it depends on the management sih. Soalnya kan yang tahu enggaknya kayak it's like kalau misalkan you meet some friends kan, lu cuman melihat dari sisi playernya doang. Betul, Lu betul. nggak lihat dari sisi manajemennya, lu nggak tahu sebenarnya mungkin ada beberapa hal yang satu dua dan lain hal yang lu nggak tahu, dan player itu Betul. cerita ke lu, dia nggak cerita busuknya dia, Benar. tapi manajemennya tahu. Ya, ya. Pembelaan diri guys, itu Tapi sifat dasar gua manusia nggak ya. setuju karena itu Mas Dian, toxic attitude emang harus coachnya dulu yang benerin, ya kan? Coachnya dulu yang benerin. Terus kalau emang coachnya benar-benar gak bisa, mungkin ada di kontraknya kayak evaluasi, ya kan? Evaluasi itu kami bisa turunin lu di MDL. Kalau lu emang gak mau main di MDL, balik yang di atas, yang non-compete, kami udah bisa freeze lu. Tapi kalau dia masih mau main di MDL, soalnya dia passionnya gila kan. Dia masih mau Daki. main di MDL, tetap toxic, itu nggak bisa di freeze Mas Den. Gua benar gini, apa namanya Ya, yang lu jelaskan itu bacot benar. aja. Sebelum masuk pasal freeze itu, kan freeze itu menurut gua tuh jalan terakhir yang dilakukan manajemen kan. Pasti staff yang di manajemennya itu udah pasti melakukan sesuatu nggak sih, kayak coachnya gimana, playernya gimana, playernya, temennya gitu ya, kayak nahan dia, atau misalkan manajernya gitu. Sebelum masuk pasal itu sebenarnya memang betul. Ya. Cuman ya Soal nonton live stream Mas Dian, lihat Mas apa Dian namanya, model kalau live begini misalkan ngeri. sudah Lah, dilakukan semua dan makanya dia guys, orang yang paling banyak tidak tertawa bisa, ya, kalau atau, dia lagi sedih, apa kalau dia namanya, lagi tidak serius, bisa melakukan hal itu, ya hati-hati. pasti ke-freeze. Cuman Orang yang toxic baik-baik maksudnya, aja, lu tuh nggak apa pernah ini? kelihatan marah, Apa namanya, sekalinya dia coba marah pasti diem anjing. jelaskan lagi, elaborate lagi kalau toksiknya tuh apa. Dia kayak, kan ada beberapa player yang mainnya Isaac, welcome ya, Isaac. kan. Ya, ya. Kayak pokoknya gua mau main MPL kalau ada si ini, kalau nggak ada si ini gua nggak mau main. Ada yang kayak gitu. Gue sering nih dengerin ini. Ada yang Sering lagi denger gua nggak mau keluhan-keluhan ini. turun ke MDL. Daripada gua turun ke MDL, mending gua ngejoki. Nah. Ada yang kayak gitu. Banyak lagi. Ya. Banyak, Nah, Mas, toxic, banyak. menurut gua hal-hal yang kayak gitu di mata manajemen itu udah toksik. Yes, karena dia udah Ya. profesional guys. Yang kedua, yang dia udah nggak mau main di MDL, Ya. ya gua setuju itu dia nggak ikutin yang perjanjian dia Ya. dari manajemen, ya kan? Benar. Tapi toxic yang maksud gua Mas Dian kayak mungkin suka blaming. Oh, berarti toksik ke temannya. Ya, toxic ke Waduh, temannya. siapa ini, guys? Suka blaming. Siapa nih? Ya mulutnya doang yang parah. Turun MDL nggak mau main ya, kalian udah bisa nebak jadi lah. dia karena Siapa dia nih toxic ngeblame siapa, jadinya Cok? Dia di freeze gitu. Iya. Oh, lu Itu maksud gua. nggak setuju kalau kayak gitu di freeze? Iya, gua nggak Oh, setuju. berarti itu menurut gua ini ya, gua kayak udah ngalamin semuanya sih. Jadi kalau misalkan seperti itu ya itu depends lagi dari manajemennya, coach. Jadi itu ada juga yang seperti itu. Jadi kan setiap tim, all the team Ya. in any sports, in any team, maybe in any, correct me if I'm wrong, but in any traditional sports kayak I don't know, bola, basketball or anything, mereka selalu ada satu pilar tim. You know the key player Ya, ya, ya. that you build around him. Nah, pasti tim itu mengikuti key player tersebut. Ya. Kalau key player tersebut yang toxic dan manajemen agree, itu nggak akan di freeze. Jadi dia kayak apa ya, kalau dibilang, kalau orang Indo simpelnya bilang Mbappe-nya, you know Mbappe? Ya, Double standard. Iya, gitu, dia guys. Mbappe-nya gitu. Mbappe-nya. Tapi kalau yang toksiknya itu yang bukan Mbappe, Yang bukan Mbappe. ya pasti kena. Nah. Soalnya dia different opinion with the key player. Ya. Damn. Kenapa gua nggak setuju Mas Dian dari situ? Makanya ada Soalnya itu kata-kata nggak fair sama Mbappis, pemain Mbappe, yang bukan ya kan? Nah, lu denger tuh kata-kata Paris tuh, Mbappe, Ini kan refer to pemain, siapa? Ya kan? Resiko juga Betul. sama timnya. Betul, Bisa resiko. selalu Gua dapat pemain, Pemain. ternyata mulutnya gini Betul. Nah. Betul. Itu betul, Ya. betul. Siapa? Cuman kan sebelum di freeze harusnya diturunin dulu nggak sih ke MDL atau dipindahkan ke tim yang lain? ya. Boleh. Itu gua setuju. Tapi kalau langsung di freeze itu yang gua nggak setuju. Oh, Oh, berarti langsung guys, di berarti freeze ada tanpa suatu ini. tim
Ada case-nya seperti ini guys. Ya kan, ada sebuah tim. bahas, Jadi ya. nggak ada obrolan apa-apa. Banyak Ya, Oh, pasti ada. Ini oke. coachnya pasti Oh, ngambil dari studi speculation. kasus, Oke, guys. oke, oke, oke. Pasti. Question yang Ya kalau kita gitu, bahas. kalau case seperti itu, gue setuju, yang nggak bisa di freeze. Apalagi yang lu bilang kan tadi gua pahami Dari dulu ada Irak dua ini. case Irak, yang anjing. dia bilang, yang Jauh satu banget itu tuh. masih di tim Nice. dan tidak di farewell, itu di freeze. Itu Nah, dia nggak setuju. Benar, gue juga betul. setuju itu nggak boleh. Harusnya Muntun udah ada aturan. Farewell Harusnya aja. ya, seminimal-minimalnya Muntun harusnya udah ada aturan prevent itu, atau jangan sampai terjadi seperti itu. Dia masih digaji, Betul. apalagi masih di tim, tertulis Nah, bahwa tertulis. X masih di announce gitu, dan dia nggak Betul. digaji. Nah itu nggak boleh. Yang kedua, yang lu bilang tadi, yang kalau misalkan dia apa namanya nggak toksik, terus apa cuman karena mulutnya seperti itu, tapi dia masih mau diturunkan ke MDL dan lain-lain, tapi timnya masih kekeh atau apa namanya masih firm, dia tetap ditaruh di MPL gitu loh, dan dia di freeze gitu. Nah itu nggak boleh juga. Bentar guys, ada studi kasus satu Harus yang gajiin, kan? nanti ada Ya, contohnya, kalian juga ya. harusnya ingat sih contohnya guys. Atau Nanti ya. kalau emang timnya nggak bisa tahan, ya udah kick. Ya kalau dia, berarti kan kalau nggak bisa tahan tuh berarti antara asumsinya dia nggak bisa menggaji lagi. Kan maksudnya kan, Sumpah guys, gue let's lebih be real, suka ya. let's be real. Gue lebih Ya, suka nonton Mas Dian yang gaji versi ini atau dibanding nggak versi gaji itu yang kan, itu ketawa-ketawa ada ayam hitungan dari itu. cost management kan. Wah itu lebih kompleks lagi itu. Ya. Pasti mereka sudah Gue dulu pas memperhitungkan. Cuma ada Mas alasan Dian kenapa dia tidak digaji. Evos lagi di bawah ya, waktu masih jadi VP kan. Gue sering nontonin Ada dia lagi guys, ya, Mas yang dia ngomongin Iya. soal Gua internal tim segala ada- macem. Sorry ya Mas Dian, gua ada contoh lagi. Nah kalau kayak gini-gini Oke. gue masih Banyak contoh masih sebenarnya, relate kalau guys. disebutkan semuanya bisa Yang aja. gua nggak Iya, setuju boleh. ya Mas Dian. Boleh, sebutkan aja. I have two Ada sides. pemain si A, B, C, M. Soundboard ya kan? mas, tai. Di freeze. Ya juga ya soundboard ya Mas Dian, belum soundboard tuh. Karena di mata timnya udah cukup. Underperform. Underperform. Oke. Di freeze. Masukin Itu transfer gua- list lah kalau itu, ya sih. Itu Oke. menurut gua harus masuk evaluasi. Balik lagi yang tadi, masuk Ya. evaluasi, Hmm. ya mau turunin segala macam Hmm. itu dulu. Tapi gara-gara cupu di freeze itu yang menurut gua paling parah sih. Oh, berarti, cuman gua nggak tahu kan harusnya ini maksudnya mungkin harus Berarti ada studinya lu nih guys. jelaskan atau gua Ada jelaskan kasusnya dulu nih guys. sistemasinya itu seperti apa sih? Kenapa player bisa sampai titik di freeze? Ini kalau misalkan secara normal, Coach Yep. Tapi apa namanya Ada tuh, guys, artinya kayak itu gitu, guys. kalau misalkan skill dia tidak bersaing lagi. Ya, oke, kita jelaskan dulu mungkin ya ke Boleh. publik. Ya, bahwa jadi setiap player itu di kontrak yang sudah mereka tanda tangani dan agree untuk menjadi professional player. Itu adalah harus, ya secara simpel aja kita jelaskan ya. Mereka itu harus try hard. Mereka itu harus bersaing, mereka itu harus compete atau apa namanya ikut join dalam pertandingan yang memang seharusnya mereka sudah lakukan. Dan itu saat kita merekrut mereka tuh sudah ditanya, impianmu itu menjadi apa? Kan kalau dia sign itu dia menjadi pro player dong. Tapi rata-rata jawabannya itu, kalian mau menjadi apa sih? Kalian look up to siapa sih? Pasti jawabannya rata-rata just no limit. Kalau enggak Aura atau siapapun, mereka ingin menjadi bintang lah kasarnya. Ya kalau misalkan setelah itu kalau misalkan di titik mereka sudah tidak bersaing lagi, kan itu pasti dievaluasi oleh coach dong, coach, manajer, tim, semuanya itu apa namanya? Kalau di gua dulu di Evos, gua tertulis semuanya, coach Yep. Jadi ada manajer report tertulis, ada kita pakai sheets, pakai Excel, semua tertulis, semua ada datanya. Terus kita juga di luar itu kita masih ada interview one on one dengan players, ditanya seperti apa. Kalau memang misalkan sudah tidak tertolong lagi nih, kayak dia sudah tidak apa namanya, makan ya, tidak guys. try hard, tidak bisa bersaing lagi, apa-apa, ya memang udah harus dikeluarkan dari tim. Berarti dia tidak masuk list keluarin tuh. MPL dan MDL. Oke. Oke, betul dong. Tapi sorry ya, gua Gak apa-apa. kalau emang udah nggak mau masukin roster MPL atau MDL, itu freeze. Kalau freeze ya, gua pakai freeze, itu menurut gua nggak bisa, kick aja, Kick aja. terminate kontraknya. Soalnya dia masih ada kontrak, harus digaji itu, Mas Dian. Lu jadi cadangan yang underperform itu gak apa-apa, yang penting dia dapat gaji, ya kan? Oke. Secara general
memang seperti itu. Ya. But if what is the case? Kalau misalkan case-nya itu si playernya itu dengan sengaja, lu tahu kan? Lu tahu lah. Ini guys, ini sangatlah normal. Ini sangatlah Sengaja, normal. apalagi maksudnya? Dengan sengaja is like apa ya bahasa Inggrisnya? Dengan sengaja. Apa sih dengan With- sengaja? With... He do purposely. Oh. For purposing. Like very obvious. Oke. Okay, so this is very classic in esports. I think in any esport, correct me if I'm wrong, di semua esport rata-rata player yang sudah tidak betah, yang sudah tidak mau di timnya lagi, dia pura-pura untuk tidak kompetitif lagi. Anjing, gue udah cupu banget. Gue nggak main lagi lah, kayaknya gue nggak main lagi di MPL, gue nggak main lagi di MDL atau di any league, di liga apapun. Terus dia acting aja gitu kayak, aduh gue mau balik deh ke kampung gue buat keluarga gue. Oke, udah baik nih putus sama esports. Ada case seperti ini ya, kayak udah baik gue mau balik ke keluarga gue mau bantu keluarga gue gitu ya. Itu Terus dia oke, manajemennya karena manajemennya berbaik hati dan percaya dengan dia, ya Terus sudah, tiba-tiba pindah oke, tim. akan kita sudahkan saja kontraknya. Oke, seperti itu. 1 bulan kemudian dia di-announce di tim lain. pindah, ya betul. Udah gue bilang. Itu maksudnya Kan ngentot Ya. gitu. Ya, apalagi ini ada 2 case. Apalagi player tersebut yang sebelumnya di buyout. Hmm. Jadi kan berarti manajemen atau tim itu sudah mengeluarkan uang untuk membeli player tersebut, tapi player kayak kontol. Maaf, Grab. Aku agak kasar dikit ya. Cuman mungkin gua nggak tahu, kalau syukur mudah-mudahan Coach Yep tidak pernah merasakan atau bertemu player yang seperti itu. But player seperti itu ada. Dan itu sangat klasik sekali biasanya mereka melakukan. Ada itu. guys, ada benar. Jadi kayak dia baik-baik gitu, kayak apa namanya, ya gitulah yang gue jelaskan tadi. Iya. Tapi ujung-ujungnya seperti itu. Gua yang tadi Mas Dian bahas yang terakhir itu masuk yang tadi, kenapa kita setuju. Dia nggak bisa bilang kayak gua balik kampung. Oke, ya itu kan makanya ada 2 case. Yang satu case lagi itu player baru, Coach Yep. Player baru yang memang dia baru banget from nowhere, kayak nggak tahu siapa gitu. Dia baru ikut trial, dia masuk ke tim, tapi pada saat masuk ke tim setelah sign kontrak ternyata dia memang tidak capable. Atau dia kayak gini loh, Coach Yep kan tahu lah trial, mungkin Coach Yep udah nge-trial ribuan player kan. Oke. Ada satu player, dia di trial bagus banget, semuanya bagus banget, semuanya lu checklist. Kayak dia jago, dia punya potensi dan lain-lain. Tapi setelah masuk liga, setelah di environment-nya profesional, mentalnya nggak kuat. Dia Kena nih. kayak anjing, dia tiba-tiba down, mainnya jadi jelek, mainnya jadi busuk gitu. Nah, menurut gua kalau dia udah nggak seperti itu lagi dan dia player baru tidak ada namanya, untuk dilepas dan tidak di-freeze, gua sangat setuju. Sorry, yang terakhir untuk Kalau misalkan dia tidak ada nama dan dia sudah tidak bisa kompetitif lagi, nah untuk dilepas dan tidak di-freeze, gue sangat setuju. Ya. Balik lagi Kalau ke zaman value gua guys. Balik lagi ke melakukan value. itu. Atau biasanya kan, maksud jangan Mas di-freeze Dian, atau jangan dilepas saja. Dilepas Soalnya dia saja. memang tidak ada historical untuk history untuk di tim lain gitu. Jadi kayak memang dia baru purely main, baru terjun. Ya kita tidak akan mematikan karirnya, pasti dilepas gitu. Cuman ada lagi case nih, Coach Yep. Case tuh banyak banget sebenarnya. Ini ada juga yang lucu nih. Nggak apa, gue sambil sharing aja. Ya. Ada player yang baru. Ini mungkin sangat relate, bro. Ini sangat relate buat apa yang terjadi sekarang. Jadi ada player baru. Maaf, bukan pro player, dia player public jago banget. Dia penjoki. Penjoki yang notabene sudah biasa mendapatkan uang, sudah bisa mencari uang dan mendapatkan uang dari joki, betul nggak? betul. Tapi dia di satu sisi masih ada punya impian pengen jadi pro player. Dia maaf benerin kalau gua salah ya. Ini maaf banget ya. Kan semua orang tetap rata-rata player ML pasti look up-nya tuh mereka pengen jadi Just No Limit, Aura, Lemon dan lain-lain, betul loh. Betul. Tapi dia masih pengen penasaran. Tapi pintu jalan ke sana itu hanya bisa itu lewat MPL. As for now. Setuju nggak? Setuju. Iya kan? Berarti dia, gue masih mau nyoba nih masuk liga.
cobalah dia masuk MPA trial dia nih, teman-teman penjoki tersebut. Keterima. Oke. Masuklah dia. Apa? Ternyata masuklah ke tim tersebut dan di MDL gitu. Oke. Ya, Ya. Terus masuklah pas dia ke ngeliat tim tersebut gajinya, dan ke nggak boleh MDL dan nggak boleh ternyata joki. tidak seindah apa yang dia pikirkan. Iya. It's not as good as what he thinks. Jadi dia ngomonglah ke teman-temannya atau dia udah kayak ngedumel sendiri aja. Mending Anjing, tau joki. gini mending better ngejoki aja. Dia ngomong ke teman-temannya. Kan itu udah nggak toxic dong. Iya, iya. Ada juga yang kayak gitu. Dan nggak ngerti dia kayak sign aja kontrak dia. Ya, betul. Kayak sign aja kontrak. Dulu tiba pengen cabut terus ngetoksik aja dia. Tau gitu mah gue ngejoki aja. Gini gitu ngetoksik dia. Jadi dia pengen Tahu nih. di-kick gitu. Ya manajemen ya pasti kalau ngelihat seperti itu lu udah nggak toxic di tim atau misalkan seperti apa, ya mungkin bisa juga di freeze kayak gitu. Gua setuju. Itu masuk Siapa tuh, pemainnya guys? breach of contract, kayak udah nggak mau ikutin perjanjian kan dari manajemen. Ya. Jadi itu Dan aturan liga juga kan nggak boleh, guys. Tapi yang gua kasih contoh Mas Dian tadi itu benar-benar cupu doang. Cupu. Kalau bener-bener cupu doang, ya harus Underperform doang, underperform. Bisa ada perform yang nggak ada nama kan, nggak ada nama. nggak ada nama. Gua cuma bilang tadi kayak Nunes anjing. Ya. si pemain ABCM kayak gitu. Kalau nggak ada nama ya harus dilepas lah. Ya, kenapa gua nggak setuju? Soalnya menurut gua ini Mas Dian bisa ngaruh ya, bisa jelek di ekosistem kita, komunitas kita nggak sehat dan player pool kita jadi dikit. Ya, player pool jadi dikit. Ya Betul. kan? Betul. Menurut gua Mas Dian tolong jelasin ya. Ini ngaruh nggak sih? Maksud gua Indo, maaf ya, Indo susah menang internasional. Mungkin ngaruh nggak? Player poolnya dikit, ya kan? Gara-gara player poolnya dikit, mungkin ada beberapa yang jago, tapi Kalau ngomongin player pool dikit, PH lebih dikit loh. Orang generasinya lebih dikit. Main yang ada berpotensi, tapi gara-gara satu season di freeze. Ngaruh Berapa tapi itu, guys? dikit banget coach. Tuh, dikit iya. Banget. Karena PH Kalau Indo kayaknya lebih harusnya lebih banyak. ngaruh dong, karena playernya lebih dikit kan PH. Ya. Menurut gua. Coba guys, dilihat-lihat guys. Jadi majority lebih pengen jadi superstar daripada pengen juara. Oh, beda itu ya goal ya. Beda mindset. Menurut gue beda mindset. I don't know in Mindset, Philip, bro. but as far as I know, sepengalaman gue interview player PH gitu ya, mereka beda mindset aja. Ya, gue setuju. Emang beda. Kayak gini, kayak misalkan player PH, gue ini aja sepemahaman gue ya, oke? Di PH itu gajinya lebih rendah daripada di Indo. Betul kan? Import. Jauh kan? Sangat jauh kan? Coach Ep? Dikit. Lumayan lah, ya jauh. Kayak juara M Series di sana sama juara M Series di sini gajinya masih gedean di Indo. Ya. Dan jujur. Ya, betul. Player PH yang migrate ke Indo, mereka yang masih pengen kompetitif di Indo, pasti tujuannya uang. Iya. Uang dan kompetitif yang lebih besar dan ya jelas. Jujur. Tapi dia datang ke sini tuh dia punya target. Di kepala dia tuh gue harus juara. Gue udah jauh-jauh ke Indo, gue harus juara gimana pun caranya. Bener kan? Benar. Itu mindsetnya juga beda. Kalau Indo mau jadi pro player ditanya rata-rata ya itu mau jadi just no limit. Beda mindset aja, you know. Mas Den udah gatal tuh pengen Tapi mencet kita soundboard tuh. sebagai manajemen itu beda pembahasannya. Beda pembahasan ini, beda pembahasan. Kita dari manajemen yang harus bantu pemain lah biar pemikirannya lebih. Yang dimaksud Betul. Mas Dea nih Brusco Betul, guys, tugas. Brusco. Lu sama Kyrie. manajemen. Ya, itu beda itu. Ya. Siapa lagi? pembahasan. Eman, Jadi Marki, menurut Mas Baloy. Dian, apa ya solusi kita buat ini? Kalau menurut gua ya itu memang harus yang bisa mengkontrol ini cuman ya either asosiasi PBSI atau ya Muntun sendiri. Tapi gue yakin harusnya kan sepengalaman gue ya, owner itu selalu ada meeting, Coach Yep. I don't know if you ever datang attend gitu. Kayak setiap quarter. Solusinya atau PBSI setiap bulan, gawe. setiap quarter tuh ada. Gawe, Kalau bro. misalkan lu belum pernah atau datang ke situ, coba aja ikut kali, minta Bro Justin ikut
gitu, atau ya siapalah yang di situ yang biasa datang ya. Ya minta aja coba dan lu suarakan di situ. Cuman ya menurut gue ya memang harus ada standar bahwa tidak boleh ada seperti Dek, itu gimana, dan Dek? bahasa-bahasa yang Flash lain freeze ini, yang Dek. soalnya kontrak itu apa namanya sangat kontrak itu Pipin nih udah relate banget guys, bisa, Pipin bahasanya guys. itu bisa dirubah-rubah kok, Cep. Ya, Either namanya freeze atau non compete atau Betul. inactive itu bisa diganti-ganti bahasanya. Betul. Jadi harus diperhatikan seperti itu. Yang Cuman non pada compete intinya, nanti gue jelasin jika dikit player yang guys. mungkin memang Ini baru, kasusnya ya banyak cok harus sumpah. di apa? Ya harus di inilah, harus di benerin gitu loh. Cuman ya balik lagi sih Coach Cep, dalam arti eh, manajemen ya manajemen juga pasti punya resiko lah. Jadi sebenarnya sih dengan lu menyebutkan seperti itu kemarin di live itu, di live di konten itu, pasti banyak manajemen yang sedikit ke-trigger lah, pasti kan. Lu kan juga baru sebelumnya kan lu coach kan, sekarang jadi VP gitu. Banyak yang Anjay. mempertanyakan aja kenapa lu Lamaan nggak gua. ada Mau gitu kan, Mas profil Den, tuh? sebagai Mau gitu kan? manajemen. Cuman lebih setelah gua dengerin lu ngomong itu PBSI, lebih ke benar, itu PBSI lebih kurang kerja, dijelaskan aja PBSI menurut mah itu. bulu tangkis Soalnya beda. manajemen juga, Aduh. ya lu jangan melihat dari sisi playernya aja, kayak dari manajemen pun resikonya sangat banyak sekali, Iya. gitu. jadi ya ini yang lebih detail. Gelo senior tuh. Mada langsung ngerti guys. Gelo senior. Intinya kita cuma mau fair kontraknya, Ini fair ya. ke manajemen, fair ke pemain. Tapi kalau gimana kita bisa kasih awareness buat pemain ke depannya, ya mungkin ada. Gua baca Mas ya. Ada yang bilang, PSSI apa PBSI? harus PSSI bener-bener bro. baca kontraknya sebelum tanda tangan, ya kan? Tapi Ya. gimana kalau umur pemainnya 16, belum tahu apa-apa di dunia kan? Oke, Apalagi kontrak. betul. Itu pasti nggak ngerti. Oke. Dan gimana kalau anaknya dari kampung? Oke. Ini juga nanti bagus sih guys, pembahasan Kehidupannya bagus nih. susah, dia minta orang tuanya baca tolong ini kontrak bener nggak? Itu pasti nggak bisa juga kan? Tuh kan dibahas kan sama Jadi, Pape ya. itu guys. Jawaban Kalau terbaiknya dia itu guys. main Baca Pape guys. 16 tahun lihat gaji. Rame juga tuh Clipper Ya, 22.000 di sana. Itu dia lah bro. Clipper Ya. pada gawe ini. Eksploitasi. Ayo, Gua- Levi, siapa lagi tuh? Reuploader ID gawe ya. Benar. Benar. Kalau seperti itu gue setuju. Cuman ya itu kalau memang mereka tidak mengerti, itu orang tuanya tidak mengerti, anaknya tidak mengerti, ya itu tugas manajemen yang akan ngesign dia yang menjelaskan. Kalau Iya. manajemennya tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa menjelaskan resikonya, ya itu udah tugas dia lah. Cuman ya kalau gua, ini balik lagi gua pengalaman gua ya. Kalau gua setiap menjelaskan, mungkin boleh tanya lah player-player gua yang sebelumnya gitu ya. Gua tuh kalau menjelaskan kontrak, ya gua selalu menjelaskan jeleknya dulu, bukan gajinya dulu. Gua tuh jelasin jeleknya dulu. Soalnya biar dia tahu, biar dia takut dulu, baru dia tahu kayak gini gitu loh. Gue tuh selalu jelasin kayak lu kalau misalkan gini skenario-nya gini, kalau misalkan gini skenario-nya gini gitu. Kalau di sedetail itu gua sangat setuju, Ya. Mas Dea. Cuman kan itu kita kan misalkan gue sebagai sebelumnya mungkin gue bukan mungkin gue memang benar sebelumnya adalah ex VP di EVOS kan. Lu sekarang misalkan di Onyx, tapi kan lu nggak tahu gimana di dalam tim lain, gimana di dalam tim I don't know, you name it gitu kan. Iya, kita Betul. kan hanya punya concern saja. Cuman kan belum tentu kita ngomong seperti ini berdua pun belum tentu tim yang lain pun ada yang seperti Iya. itu. Itu buat awareness buat dunia, di dunia. Iya, betul. Cuman ya menurut gua ya nggak apa-apa sih kalau misalkan ini ngomong ke publik tuh memang jadi awareness publik dan biar publik tahu. Betul kan? Betul. Ya. Cuman gue lebih setuju ya lu harus diskusinya sama Munton. Itu sih. Dua-duanya bisa Mas Dian. Nah. Ya kan? Kayak Munton sama buat buat player kedepannya in the future. Ya. Dan ini soalnya Mas Dian yang gue bilang tadi yang di freeze karena cupu, karena itu menurut gue kasihan sih. Karena gue kasih contoh ya. Gimana kalau itu si King Kong di tim lalunya nggak dilepas? Loh, Ya. gak mungkin. Ya. Gak mungkin. Ditahan. TNC baik kok, siap tenang. Anaknya King Kong juara dunia, Betul. ya kan? Betul. Jadi berpotensinya dia ada potensi tapi nggak dilepas
karena mungkin bisa tambah amunisi Lah, tim lain itu yang TNC mah. nggak jelas. Lu mau main. Itu ya. Lu mau pergi. Iya betul, cuman kan Kalau enggak, makanya gue kita bilang. bukan apa namanya cenayang contohnya yang bisa TNC. lihat player. Oh ini player yang dizolimi tapi kayaknya dia bisa sepertinya juara. Ya. Itu kan nggak bisa gitu. Ya. Jadi kita nggak tahu. Jadi kita if ever kalau kita emang semua udah oke kan. Ya. Jadi chance pemainnya lebih banyak lah. Lebih oke. Jadi concern terbesar lu tuh pool playernya biar semakin banyak gitu. Concern gua emang mau fair aja. Oh concern lu memang mau fair. Jadi tujuan lu tuh memang mau fair saja. Fair aja buat ke manajemen dan pemain. Pecahin soundboard nih, Iya. pencet soundboard. Ntar gue pencet Emang sabarnya. itu Nino doang, ya lu Masnya. bilang berisik, nggak kedengeran Mas Dian Oke, ngomong. oke, oke. Nggak Ya, kedengeran Coach ngomong. kalau misalkan apa yang lu sebutkan tadi, ya oke, setuju aja. Cuman ya balik lagi kalau gua sih, ya harusnya sih sudah, maksudnya dari Muntun sendiri harusnya udah ada regulasi tersebut sih mungkin. Ya, gua nggak tahu karena gua udah nggak di Astagfirullah. e-sports lagi kan. Mungkin bisa tanya ke owner, mungkin bisa tanya ke Bro Justin, tanya aja ada nggak yang seperti itu gitu. Dan coba aja suarakan gitu. Oke. Dan apa ya? Ari. Apa? Nggak ada. Pro atau Ya, kontra? itu Ntar pas, relax nih Mas pas. Dian lu bisa jelasin. Bantu gua lebih bisa jelasin kan tentang freeze kontrak ini. Ya. Kayak saya sebagai orang PH Pasta pro Ya. atau kontra nih, Pasta? yang udah lama di e-sports juga. Kami dari butuh Pak management, Ape. Terus orang Indo. ya, Kami butuh POV kan CEO. pasti ada beda kan. Soalnya di PH beda. Di sini- Pak Ape join di Pak Indo Ape. beda. Tahu gua. Ya. Gua tahu. Di Indo mungkin kayak memang punya sistemnya sendiri lah. Pasti setiap country atau setiap ini pasti mereka punya sistem sendiri lah. Kayak biasanya seperti apa? Biasa seperti apa gitu. Karena sudah nature-nya aja seperti itu kan. Cuman ya balik lagi mungkin banyak yang salah sangka bahwa malah jadi banyak yang ini Yang kan. kuliah Maksudnya jurusan manajemen atau gimana ya? Ya Emang bisa, Dengan emang bisa. membuat seperti itu Ini jadi jadi memancing yang lain juga ngomong guys, gitu sih. anak hukum Jadi, ya. Coba ambil penelitiannya ini dah, funny freeze aja kontrak. gitu. Sumpah. Kayak player tiba-tiba ngomong ada player yang Gimana ngomong, caranya? terus No, kemarin juga minta ada gua kontrak dengar temen lu. trafficking bro apa gitu kan. Tapi Awalnya dulu kalau gue kontra yang- beberapa itu manajemen, menurut Mas Dian, itu beda. tapi karena ada alasan tersendiri kalau dalam ada- kasus tertentu emang agak. Gua ada pertanyaan pribadi aja yang pertama awal gua tadi tanyakan Ya, ya. kan kenapa lu Apa membuat tuh? itu. Oke. Mas Dian, gue ingat, lu bilang kemarin itu freeze kontrak masuk ke pemain doang kan? Apa? Masuk Iya ke pemain doang. iya kalau di gua gitu Oh. gua nggak tahu kalau e-sport lain ya, tapi kalau di gua pengalaman gua zaman gua Makasih kontrak Bang Enes, itu undur-undur. hanya players. Kalau coach Ntar nggak. MC gue lagi ya. Dan coach tuh biasanya tidak ada buyout coach atau apapun, biasanya tidak ada sih. Kalau menurut gue sekarang ada. Ya Maksud ada, gua- ya kan evolve kan, I don't know. Oh iya. Ada harusnya. Ya, kontrak akan selalu berkembang guys. Evolve. Jadi kalau misalkan ada ya udah silakan aja, gua tidak apa namanya, tidak ada komen untuk itu. Cuman kalau gua coach itu tidak ada sih. Menurut gua ya. Dan better terserah Sorry sih itu. nggak digaji, tetap main. Lah video ended.